Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Laili Fauziah, Lukman Firmansyah, dan Fatika Kusuma Khairul Syifa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Pengertian Kurikulum dan Silabus. Nah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Lukman Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan pada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Sejarah kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah zaman Belanda. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan pada zaman Belanda diklasifikasikan menjadi 2 periode besar, yaitu zaman VOC dan zaman pemerintahan Hindia Belanda pasca VOC. Yang kedua adalah zaman Jepang. Di zaman Jepang, kurikulum diterapkan dengan tujuan agar rakyat dapat membantu pertahanan Jepang. Maka dari itu pemerintahan Jepang mengubah pembelajaran sesuai dengan keinginan Jepang, seperti perubahan bahasa. Dan yang ketiga, zaman Orde Lama. Dalam Orde Lama terdapat 3 periode, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Dan yang keempat, zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru terdapat 4 periode, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Dan yang kelima adalah zaman reformasi. Pada zaman reformasi terbagi 3 periode besar, yaitu kurikulum 2004 KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan kurikulum 2013. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili Fauziah. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum untuk sekolah tingkat atasnya, dan kemudian yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Bagi sekolah yang bersangkutan, kurikulum memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Kemudian yaitu sebagai pedoman untuk mengatur dan melaksanakan pengalaman belajar atau kegiatan belajar yang telah dirancang oleh sekolah. Atau dengan kata lain, kurikulum berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis program, cara penyelenggaraan, strategi pelaksanaan, penanggung jawab, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Bagi jenjang sekolah di atasnya, kurikulum berfungsi untuk mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, kurikulum pada tingkat atasnya dapat disesuaikan agar tetap menjaga keseimbangan bahan pengajaran yang menghindari pengulangan penyampaian isi pembelajaran yang dapat berakibat pemborosan waktu bagi semua pihak. Sedangkan fungsi kurikulum bagi masyarakat yaitu untuk memberi bekal kepada peserta didik agar setelah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dapat memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemudian yaitu tentang komponen kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan memiliki komponen-komponen pokok, yaitu tujuan, strategi, organisasi, dan isi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yaitu langkah pertama dalam pengembangan kurikulum. Tujuan itu akan menjadi acuan dan dasar kegiatan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur dari keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dirumuskan. Tujuan kurikulum meliputi dua tujuan, yaitu tujuan sekolah yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan, dan tujuan bidang studi meliputi tujuan instruksional yang terdapat dalam setiap bidang studi. Isi program kurikulum adalah segala materi yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi dan isi program masing-masing bidang studi. Penentuan jenis bidang studi dilakukan dengan merujuk pada instruksional sekolah. Komponen yang ketiga yaitu organisasi, merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi dikelompokkan menjadi dua struktur, yaitu yang pertama struktur horizontal dan yang kedua struktur vertikal. Struktur horizontal itu berhubungan dengan perorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan pengajaran. Kemudian yaitu struktur vertikal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, yaitu hubungan antara isi mata pelajaran pada jenjang tertentu dengan jenjang kemudian atau di atasnya. Kemudian ada komponen yang keempat yaitu strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah berkaitan dengan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling. Pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, dan pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian yaitu tentang silabus. Silabus merupakan hasil penjabaran dari kurikulum, yaitu pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, dan lain sebagainya. Kurikulum dianggap lebih luas dari silabus, namun beberapa ahli dan pengembang kurikulum yang menggunakan istilah kurikulum dan silabus secara bergantian. Dalam sebuah kutipan tertulis bahwa cakupan kurikulum lebih luas jika dibandingkan dengan silabus, merupakan bagian dari kurikulum tapi tidak bisa dinyatakan bagian dari silabus. Menurut Cesar Murcia, silabus adalah daftar hal yang harus dipelajari yang biasanya disajikan sesuai dengan urutan yang disarankan dan dimanfaatkan dalam merancang pembelajaran dan dalam pengembangan materi pembelajaran. Dengan itu, jenis silabus yang dipilih akan mempengaruhi jenis metode atau teknik yang akan digunakan.
menurut lain terdapat unsur utama dalam pengembangan silabus, yaitu isi atau konten. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa kurikulum dan silabus ini terdapat perbedaan yang tidak begitu jelas. Cakupan kurikulum ini lebih luas dibandingkan silabus. Silabus itu sendiri termasuk dalam bagian kurikulum, namun kurikulum tidak termasuk dalam bagian silabus. Dari perubahan kurikulum yang terjadi dari tahun ke tahun, pasti mempunyai kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga perubahannya yang terjadi tidak bisa dihindari demi mewujudkan tujuan yang lebih baik. Nah, kurikulum yang dibagi menjadi 5 era ini di tahun 2021 kita berada di era reformasi yang memakai kurikulum 2013, di mana kurikulum tersebut memfokuskan peserta didik untuk mengembangkan beberapa kompetensi. Nah, posisi guru di kurikulum 2013 ini hanya menjadi fasilitator bagi peserta didik yang akan mengembangkan kompetensinya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan penyampaian materi. Teman-teman dan ibu dosen bisa memberikan saran kepada kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.